Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini dengan saudara Egi? Benar. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Perjalanan tadi apakah lancar atau misalkan ada apa gitu? Ada sedikit kendala sih, Kang. Tadi bannya bocor. Ya, banyak bocor. Terus panas juga perjalanan di sini. Tapi aman ya di jalan? Alhamdulillah. Baik. Eh, Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan kita yang sebelumnya, eh, pada hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling, dan saya juga udah baca-baca ya intake inform yang sudah Kang Egi kirimkan kepada saya yang waktu itu diisi. Apakah betul itu diisinya sama Kang Egi sendiri? Ya, di sini saya sendiri, soalnya itu pribadi kan. Ya, baik. Sebelumnya apakah Kang Egi pernah mengikuti sesi konseling? Ini pertama kali sih. Baik, ini pertama kali ya. Berarti belum tahu ya sesi konseling itu seperti apa mungkin. Belum tahu sih, cuma ada sedikit gambaran gitu. Gambaran itu persisnya itu seperti apa? Mungkin setahu saya konseling itu kayak saya cerita kepada kakang, di kakang menanggapi cerita saya, mungkin seperti itu. Baik, memang betul, kurang lebihnya adalah seperti itu. Dan saya izin menambahkan juga sedikit tentang konseling ini. Jadi konseling ini adalah upaya bantuan dari seorang konselor kepada konselingnya, agar supaya sedikitnya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang dialami kliennya itu pada saat ini. Dan di sesi konseling juga ada beberapa asas ya, yang salah satunya ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini mencakup siapa saja orang yang boleh tahu terkait permasalahannya. Mungkin saya sama akang. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin mengenal sedikit tentang latar belakang Kang Egi. Apa boleh disebutkan? Mungkin perkenalkan diri. Ya, boleh. Sebelum perkenalkan, nama saya Egi Sunanda. Saya dari Pangandaran. Sekarang domisili di Tasik. Baik. Berarti sekarang domisili di Tasik ya? Ya. Untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa? Kalau boleh tahu. Mungkin saya kuliah juga baru masuk. Baru masuk. Ya. Berarti sekarang baru masuk ya kuliahnya? Ya, baru masuk. Oke, baik. Sekarang mungkin giliran saya ya. Perkenalkan, nama saya Dede Nur Aiman. Saya beralamat di Ciamis, tepatnya di Panjalu. Dan sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan sudah menginjak semester 5. Di sini juga ada, di sesi konseling kali ini juga ada salah satunya yaitu ada kontrak konseling ya, yang dimana kontrak konseling ini yaitu sesi konseling ini akan berjalan dari 1 sampai 4 sesi, yang dimana per sesinya itu memakan waktu 30 sampai 45 menit. Paham? Paham. Baik. Langsung saja ya. Kalau boleh tahu, permasalahan yang akhir-akhir ini sedang Kang Egi alami itu apa? Boleh disebutkan? Mungkin permasalahan yang saya alami itu sedikit umum ya, Kang. Kayak saya merasa cemas saat presentasi gitu. Baik, jadi kamu mungkin merasa cemas saat berbicara di depan umum. Kalau boleh tahu, perasaan cemas itu persisnya seperti apa? Mungkin itu pas presentasi ya. Mungkin kan SMA sama kuliah tuh jauh beda Ya. SMA tuh kan jarang sekali presentasi kayak gitu. Saya menurut
kaget dengan situasi kuliah ini, jadi saya merasa cemas kalau presentasi di depan kelas. Baik, jadi mungkin Kang Egi merasa takut atau gugup ya ketika berbicara di depan banyak orang, dan mungkin kaget juga karena situasinya berbeda saat ketika sekolah. Apakah ada hal lain juga yang Kang Egi rasakan selain perasaan cemas tadi? Mungkin saya tidak percaya diri sih Kang saat bicara di depan banyak umum gitu. Kaget juga sih Kang, ternyata kuliah tuh gini gitu. Saya tidak percaya diri aja. Oke, jadi Kang Egi ini tidak percaya diri juga ya ketika berbicara di depan umum dan ataupun menyampaikan presentasinya. Saya juga kan bukan hanya dari SMA ke kuliah itu berbeda, ada hal lain selain gitu deh. Jadi saya tuh pas kecil, pas umur berapa ya, pokoknya pas SMP kelas 1-an, saya tuh pernah bicara di depan kelas kayak gitu. Terus saya tuh salah ngomong nggak tahu apa, saya tuh ditertawai oleh teman kelas saya. Nah dari sana timbul rasa cemas dan rasa tidak percaya diri sampai sekarang. Baik. Jadi karena dulu ada pengalaman yang mungkin kurang mengenakan ya yang terjadi dan dialami oleh Kang Egi, sehingga pengalaman kurang mengenakan itu terbawa sampai sekarang. Dari sesi konseling kali ini, apa yang Kang Egi harapkan terjadi pada diri Kang Egi? Mungkin saya ingin lebih percaya kepada diri saya bahwa diri saya itu bisa gitu bicara di depan umum. Terus kalau bicara di depan umum, perasaan saya tuh gak gampang cemas gitu, gampang. Pokoknya saya mau percaya diri, udah itu juga. Ada lagi selain itu? Ya mungkin itu sih. Saya juga sulit kan kalau tidak percaya diri itu. Saya sulit juga untuk mencari teman. Soalnya kan saya susah bicara kepada orang baru juga Ya. Jadi saya di kampus tuh sekarang sedikit punya teman. Jadi mungkin sedikitnya Kang Egi bisa mampu menyampaikan presentasi dengan baik tanpa ada rasa gugup, malu ataupun cemas. Seperti itu? Ya seperti itu. Oke. Jadi tujuan Kang Egi ini untuk menjadi lebih percaya diri, yaitu mampu menyampaikan presentasi dengan baik mungkin ya, dan tidak menimbulkan rasa cemas dalam diri Kang Egi. Ya seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin sedikit menyampaikan pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh, dan sekarang Kang Egi boleh membuat posisi tubuh Kang Egi atau posisi duduk sekarang ini menjadi lebih rileks, santai, dan enjoy. Lalu kemudian tarik nafas yang panjang sampai kamu atau Kang Egi benar-benar enjoy dan santai. Bisa dimulai? Silahkan. Baik. Apakah sudah enjoy dan santai sekarang? Sudah. Oke. Sekarang bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, Kang Egi pergi ke rumah dan kemudian tertidur. Dan ketika Kang Egi ini tertidur, terjadi sebuah keajaiban. Dan karena keajaiban itu merubah segalanya, baik itu masalah Kang Egi yang hadapi sekarang ini, dan Kang Egi tidak tahu apa yang terjadi. Dan pada saat ketika bangun, Kang Egi merasakan hal atau perasaan yang berbeda. Dan setelah itu, apa yang akan Kang Egi lakukan? Mungkin saya akan ngekos ya, jadi saya akan beres-beres kosan kayak gitu, terus bangun lebih giat,
beres-beres, sholat, udah cukup gitu saja. Oke. Jadi Kang Egi ini pada pagi hari itu merasakan lebih fresh, segar, dan mungkin ada dorongan juga ya pada diri Kang Egi sehingga membuat Kang Egi ini menjadi lebih giat, semangat, dan mungkin sedikitnya percaya diri. Ketika pada pagi hari itu, apakah ada orang lain yang menyadari atau mengetahui bahwasannya Kang Egi kelihatannya lebih giat dan segar? Iya, ada orang tua saya, paling ya kan kedua orang tua saya hampir setiap hari, setiap pagi subuh Ya. suka menelpon saya, meng-PC saya juga. Apa ya, yang biasanya saya kan kalau setiap di PC itu masih tidur ya. Pada saat itu saya kan udah bangun, udah beres-beres kosan, udah mandi, udah sholat juga. Jadi udah sih itu kedua orang tua saya. Eh, apa reaksi kedua orang tua kamu ketika menyadari bahwa kamu itu agak terlihat sedikit berbeda? Mungkin agak kaget ya, Ya. kaget juga. Yang saya biasanya telat bangun siang seperti itu juga, kalau di PC belum sholat juga. Ya. Sekarang mamah sama bapak saya kayak yang dia katakan tuh kayak tah gini, tah gitu, kalau itu teh, kalau di PC teh udah bangun, udah beres, kayak semangat aja gitu, nyemangatin aja. Oh, ya, baik. Jadi mereka memberikan pujian dan mengapresiasi kamu ya. Ketika kamu pada pagi hari itu bangun, mungkin ya bangun lebih awal dan lebih giat lagi. Lalu bagaimana reaksi kamu atau apa yang kamu rasakan ketika mendengar kedua orang tua kamu mengapresiasi kamu dalam hal tersebut? Senang sih, tentunya senang. Yang biasanya kan orang tua saya hanya bilang ngomel-ngomel aja. Ya. Sekarang jadi gitu, jadi saya semangat juga ke diri sayanya, semangat terus, udah sih semangat. Udah itu. Jadi mungkin ada semangat lebih gitu ya, dan ada dorongan juga untuk melakukan hal-hal yang positif mungkin ya. Sekarang katakan saja apa yang sudah kamu bicarakan tadi kepada saya itu semuanya tercapai. Semuanya tercapai, dan setelah itu apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan tentunya berbeda ya, lebih semangat aja, terus lebih percaya diri juga, lebih percaya ke diri saya bahwa diri saya itu bisa gitu. Bisa. Oke. Seperti itu. Ada lagi yang kamu rasakan selain itu? Udah sih cukup. Oke. Lebih percaya diri. Dan pada saat perasaan puas mungkin ya, dan perasaan lega itu mungkin muncul, apakah ada salah satu di bagian tubuh Kang Egi yang merasakan hal itu paling kuat gitu? Di hati. Di hati. Mungkin tadi Kang Egi sudah bilang ada di bagian hati, mungkin persisnya di dada mungkin ya. Oke. Sekarang saya akan minta Kang Egi untuk menutup mata dan fokus pada sensasi puas atau lega yang dirasakan itu, dan pada bagian tubuh tersebut sambil menyimpan tangan kamu pada bagian itu. Silahkan, boleh dimulai. Tutup mata. Ya, tutup mata. Baik. Perasaannya kecil atau besar? Lumayan besar. Lumayan besar, oke. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuk. Persisnya bentuknya seperti apa? Bulat. Bulat. Oke.
lingkaran besar atau mungkin lingkaran kecil bulatannya? Besar. Oke. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna. Warna apa persisnya? Putih. Oke. Sekarang saya ingin kamu bayangkan kaki kamu masuk ke dalam lingkaran berwarna putih itu dan membawa pikiran dan perasaan kamu ke memori pertama kali kamu munculnya perasaan semangat, percaya diri, dan tidak merasakan kecemasan apapun pada masa lalu. Mungkin itu bisa SMA, SMP, atau mungkin SD. Dan selanjutnya kamu bisa beritahu saya kapan perasaan itu muncul. Pas SMP. Pas SMP, persisnya umur berapa dan kelas berapa? Kalau nggak salah umur 13 kelas 1. Pada waktu itu kamu melakukan kegiatan apa? Atau mungkin ada hal lain yang dilakukan oleh kamu? Saya mengikuti kejuaraan gitu antar kecamatan, Oke, kejuaraan kori, ya. dan di situ saya mendapatkan juara 1. Oke. Dan apa yang membuat kamu bisa begitu percaya diri sehingga memenangkan lomba itu? Saya percaya saja pada saat itu, kayak optimis gitu aja bahwa saya tuh bisa untuk juara pada event itu. Oke. Jadi kamu yakin pada saat itu kamu bisa memenangkan perlombaan itu dan kamu bisa menyabet juara pertama, mungkin seperti itu? Ya, seperti itu. Oke. Karena kamu yakin bisa melakukannya dan itu membuat kamu enjoy, santai mungkin, dan relax mungkin ya. Saya mau bertanya lagi, apa yang ada di dalam pikiran kamu ketika pada hari itu terjadi? Tentunya saya pada saat itu saya percaya diri, Percaya diri. terus semangat juga, terus saya tenang aja pada saat itu. Oke, jadi kamu merasa bahwa pada saat itu kamu mampu melewati semuanya ya. Ya, seperti Oke, itu. jadi ketika kamu berpikiran bahwa kamu bisa melewati semuanya dan melakukannya tanpa ada rasa cemas sedikit pun, malah yang muncul itu ada perasaan enjoy, percaya diri, dan optimis. Jadi karena kamu yakin bahwa kamu pada saat itu bisa melewati semuanya dan tanpa rasa cemas sedikit. Jadi ketika kamu berpikiran bahwa kamu bisa melewati semuanya, yang ada di dalam pikiran kamu itu adalah enjoy, santai, dan tenang. Mungkin seperti itu? Ya, seperti itu. Oke, sekarang saya ingin kamu turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa puas dan lega itu muncul. Mungkin pada saat SMA atau mungkin pada saat SD. Mungkin pada saat SMA. Saat SMA kelas berapa persisnya? Kelas 2. Oke, apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu saya menjuarai event bola voli gitu, terus saya juara 1 dan jadi pemain terbaik. Oke. Luar biasa sekali ya pada saat itu
kamu bisa pada kejuaraan Polri itu kamu bisa sama tim kamu menjadi juara satu, dan tentunya yang kamu dapatkan juga ada bonus seperti jadi pemain terbaik. Wow, mungkin itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali dan tidak akan terlupakan sama Kang Egi. Oke, pada saat itu apa yang terlihat berbeda pada diri kamu? Pada saat itu saya lebih percaya diri aja sih. Lebih percaya diri. Iya. Oke. Gak gampangan cemas kayak. Apa yang membuat kira-kira apa yang membuat kamu merasa mampu untuk melakukannya pada saat itu? Pada saat itu mungkin saya percaya bahwa saya tuh punya bakat. Jadi saya percaya diri kepada diri saya bahwa saya mampu untuk juara, dan ya alhamdulillah kan juara. Oke, ketika perasaan itu muncul, apa yang kamu rasakan? Sorry. Ketika itu muncul, pikiran itu muncul, yang kamu rasakan persisnya seperti apa lagi? Yang saya rasakan tentunya senang, bahagia, terus udah sih bahagia aja. Oke, baik. Senang. Jadi tidak ada lagi perasaan selain senang mungkin ya, dan bahagia. Ya, Oke, baik. Mungkin selesai. Kang Egi bisa membuka matanya dan menurunkan kembali telapak tangannya. Bagaimana perasaannya ketika Kang Egi membayangkan hal seperti tadi? Lega aja gitu, kayak lega, terus ternyata gini ya, percaya diri itu kayak senang. Oke, selanjutnya mungkin jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu kamu merasa terpuruk, tidak bisa melakukan apa-apa, dan 10 adalah kondisi terbaik kamu dan yang paling baik dalam sejarah hidup kamu. Ada di skala berapa dan bagaimana perasaannya? Ada di skala pas itu kan? Iya. Pas itu ada di skala 4. Skala 4. Ya, skala Oke. 4. Persisnya skala 4 itu seperti apa? Iya, itu balik lagi pada saat itu saya merasa cemas, gampang cemas gitu, terus tidak percaya diri. Oke. Dan jika seandainya Kang Egi ini mampu melewati semuanya dan terbebas dari masalah yang Kang Egi alami akhir-akhir ini, ada di skala berapa persisnya? Ada di skala 9. Wow, berarti peningkatannya sangat signifikan ya. Oke, persisnya perasaan yang di skala 9 itu seperti apa? Persisnya itu saya tentunya kegampang cemas. Oke. Saya percaya bahwa diri saya itu bisa, terus saya gak takut bahwa ya saya itu bisa melewati semuanya. Oke, jadi sekarang Kang Egi meyakini bahwa Kang Egi bisa melewati semuanya, dan apapun yang terjadi Kang Egi bisa percaya diri gitu ya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Ya, seperti itu. Oke. Saya cukup mengapresiasi peningkatan dari Kang Egi yang tadi disebutkan tadi. Dan apakah Kang Egi menyadari bahwa setiap masalah yang Kang Egi hadapi akhir-akhir ini ada solusinya? Percaya. Oke, berarti Kang Egi menyadari ya bahwa setiap masalah yang Kang Egi alami akhir-akhir ini itu ada solusinya. Ya, Oke. Mungkin
apa yang akan Kang Egi lakukan dalam seminggu ini supaya Kang Egi itu bisa terlihat percaya diri, terlihat optimis, terutama ketika presentasi di depan umum. Apa yang akan Kang Egi lakukan? Mungkin saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat saya tenang. Terus di saat saya melakukan kegiatan itu saya merasa enjoy, terus gak ada pikiran. Oke, jadi Kang Egi ini akan melakukan kegiatan yang menurut Kang Egi positif supaya bisa membangun semangatnya kembali dan percaya diri kembali gitu. Oke. Ada lagi kegiatan selain itu untuk membangun kepercayaan diri Kang Egi ketika presentasi di depan umum? Mungkin saya akan sebelum presentasi itu saya akan berlatih terlebih dahulu di kosan kayak gitu. Oke. Mungkin terus memahami materi yang akan disampaikan oleh saya. Oke. Mungkin itu udah sih, itu cukup. Oke, berarti Kang Egi akan melakukan latihan dulu mungkin sebelum sedikitnya H-1 presentasi mungkin supaya Kang Egi ini bisa merasakan percaya diri. Oke. Sebelumnya sesi konseling pada hari ini akan segera berakhir dan saya ingin kamu menuliskan kesan dan pesan selama sesi konseling kali ini dan apa yang kamu dapatkan pada sesi konseling kali ini. Di sini saya akan memberikan ke Kang Egi kertas untuk menuliskan kesan dan pesannya seperti apa. Ya, silakan sembari saya juga menuliskan kesan dan pesannya untuk sesi konseling kali ini. Silakan bisa dimulai. Oke. Apakah sudah? Sudah kan? Oke, boleh. Jadi sekarang bolehkah saya tahu apa yang Kang Egi tulis mengenai sesi konseling pada hari ini? Mungkin untuk pesannya saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Kakang yang telah membimbing saya. Saya sekarang sudah menyadari juga bahwa setiap masalah itu tentunya ada solusinya. Terus setiap masalah itu saya harus melakukan kegiatan apa, saya sudah sadar. Terus pesannya semangat. Oke, baik, terima kasih dan luar biasa sekali ya. Ternyata Kang Egi ini mendapatkan sesuatu hal yang positif pada sesi konseling pada hari ini. Dan mungkin izinkan saya untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama sesi konseling kali ini. Saya sangat senang karena Kang Egi menceritakan banyak pengalaman pribadi mengenai Kang Egi yang luar biasa ini. Dan Kang Egi menceritakan bahwa Kang Egi pernah menjadi perwakilan dari sekolah untuk mengikuti perlombaan kori dan pada akhirnya menjadi juara. Dan Kang Egi juga bercerita tentang pengalaman yang positif sekali tadi mengenai waktu dulu Kang Egi pernah mengikuti kejuaraan poli dan di sana Kang Egi menjadi pemain terbaik gitu. Dan alhamdulillahnya tim Kang Egi menang gitu. Dan yang pasti pesan dari saya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya.
Itu tergantung bagaimana kamu menghadapinya dan tergantung juga bagaimana kamu menyikapinya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, sepertinya sesi konseling hari ini sudah selesai dan pada sesi kedua nanti saya ingin kamu laporkan bagaimana perubahan positif yang terjadi pada diri Kang Egi setelah sesi kita hari ini. Dapat dipahami? Siap, dapat dipahami. Oke, terima kasih atas waktunya Kang Egi. Semoga kita dapat bertemu kembali pada lain waktu. Nanti mungkin saya akan kabari Kang Egi melalui email atau pesan WhatsApp kapan dan di mana dan jam berapa kita bisa bertemu kembali. Baik. Terima kasih Kang Egi sebelumnya.